Halo teman-teman Pendawa TV, kembali lagi dengan saya Rehan, tentunya dalam program In Frame. Nah, jadi baru-baru ini Wamenak, Wakil Menteri Agama kita, Romo Muhammad Syafi'i itu bertolak ke Saudi Arabia dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan haji di Indonesia pada musim haji agar lebih baik lagi. Jadi hal ini juga tentunya itu amanah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperbaiki pelayanan haji dan ongkos ibadah haji menjadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat, teman-teman. Nah, jadi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rapat kerja, mereka menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar 89 juta dengan asumsi kurs 1 USD sebesar 16.000 dan 1 SAR sebesar 4 juta. Rata BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebesar 89 juta. Nah, biaya ini turun dibanding rata BPIH 2024 yang mencapai 93 juta. Nah, jadi terkait hal ini masyarakat tuh nggak perlu ragu nih, karena Wamenak itu juga udah ngomong turunnya ongkos haji 2025 ini masih bisa diefisiensikan dan diefektifkan. Nah, ini kita baca nih ya, kita baca dari sini nih. Nah, jadi menurutnya terkait ongkos ibadah haji 2025 ini ada pihak-pihak yang meragukan komitmen itu nih. Karena ada istilah, ada harga, ada barang. Nah, istilah ada harga, ada barang ini tuh contohnya itu misalnya ya, di tahun-tahun yang lalu dengan harga yang tinggi tapi masyarakat itu yang mengikuti ibadah haji itu nggak mendapat pelayanan maksimal dengan harga yang setinggi itu. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Wamenak nih. Yang ingin disampaikan oleh Wamenak, turunnya harga ini nih otomatis dengan sistem pelayanan yang juga lebih baik tentunya. Tentunya dengan pelayanan lebih baik, harga yang lebih murah, yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat banyak gitu. Jadi dana efisiensi adalah selisih antara jumlah harga yang di dalam kontrak dengan harga yang sebenarnya dibayarkan pada jemaah 2023. Jadi diketahui lebih dari 1 triliun, sedangkan pada 2024 dana efisiensi itu melebihi 600 miliar. Inilah faktanya itu ini, bahwa diperlukan kejelian dan kecermatan agar perencanaan tuh tepat sasaran. Nah, gitu tuh kata Wamenak, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman Pendawa TV, kita lanjut ke berita berikutnya ya. Berita berikutnya ini ada sesuatu prestasi yang membanggakan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ataupun IMIPAS gitu ya. Jadi kita bacakan aja beritanya. Ini yang ditulis oleh Pendawa Investigasi ya. Jadi beritanya ini penegakan hukum imigrasi di 2024 ini meningkat tajam ya. Mereka ini berhasil menangkap 16 buronan Interpol. Wow, luar biasa ini. Jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian signifikan di tahun 2024 dengan menangkap 16 buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Salah satu yang terbaru adalah tuh penangkapannya YZ. Nah, YZ ini anggota sindikat judi online asal Cina nih. Selain itu, imigrasi juga berhasil menangkap sejumlah warga asing yang terlibat dalam penipuan, pencucian uang, dan kasus narkotika. Di tahun 2024, juga mencatatkan 130 warga negara asing sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian meningkat 145,2% dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 53 orang nih.
Nah, jadi selain itu tindakan administratif keimigrasian dijatuhkan terhadap 5.434 WNA, meningkat 98,7% nih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, nggak cuma itu nih. Jadi sebanyak 10.583 orang ditangkap masuk ke wilayah Indonesia sepanjang 2024. Naik 58% dibandingkan 6.673 orang pada 2023. Jadi nih peningkatan ini menunjukkan efektivitas pengawasan dan ketegasan dalam menindak WNA yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kita nih. Jadi pengawasan ketat terhadap WNA, si Pak Menteri nih ya, Pak Menteri Agus Adrianto menegaskan dia nih bahwa peningkatan mobilitas WNA di Indonesia harus diimbangi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Nah, langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban nasional. Begitu teman-teman pendawa investigasi. Oke, jadi informasi yang berikutnya ini itu soal rekrutmen pendamping desa yang kabarnya ini masih simpang siur ya katanya. Jadi rekrutmen ini tuh sebenarnya udah dibuka apa belum sih? Oke, kita bacakan aja langsung ya. Jadi belakangan ini kabar simpang siur soal pendaftaran pendamping desa lokal 2025 ramai beredar di media sosial. Nah, banyak postingan mengklaim bahwa rekrutmen pendamping desa 2025 telah resmi dibuka. Namun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDT langsung meluruskan informasi tersebut. Jadi melalui akun resmi ya Instagram Kemendes PDT menginformasi bahwa pihaknya belum mengumumkan secara resmi pendaftaran pendamping desa 2025. Jadi masyarakat nih dihimbau untuk berhati-hati terhadap informasi palsu terkait rekrutmen ini dan hanya merujuk pada sumber resmi ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi ini informasi dan berita terakhir dari kita ya. Jadi berita yang terakhir ini ada seorang selebgram asal Aceh yang bernama Mira Ulfa ya. Jadi dia ini bikin naik darah netizen nih, bikin naik darah sejagat media sosial nih dengan kelakuannya. Emang apa sih kelakuannya? Apa sih aksinya gitu ya? Nah, coba kita bacakan nih. Jadi di sini nih ada berita kontroversi live streaming wanita dengan kerudung sambil ngebaca Al-Quran dan sambil ngebaca DJ. Jadi apakah ini termasuk penistaan agama? Nah, kita bacakan ya. Jadi ada sebuah video live streaming di platform TikTok yang menampilkan seorang wanita dengan kerudung bercelana pendek membaca ayat suci Al-Quran sambil menyanyikan musik dan memainkan alat musik DJ. Kurang ajar ini. Nah, ini baru-baru menimbulkan kontroversi besar nih di kalangan netizen. Jadi video tersebut langsung menjadi perbincangan hangat, memicu perdebatan tentang apakah perilaku ini bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan atau penistaan agama. Jadi dalam video viral tersebut, sang wanita ini, si Mira Ulfa nih ya, terlihat asik dia menjalani siaran langsung dengan musik elektronik yang mengalun diiringi dengan bacaan Al-Quran yang terdengar seiring dengan aktivitas menyanyi dan memainkan alat musik DJ-nya dia nih ya. Jadi penampilan tersebut tuh mengandung protes dari sejumlah pengguna media sosial yang merasa bahwa menggabungkan ayat suci Al-Quran dengan kegiatan hiburan semacam itu bisa dianggap sebagai pengolok-olokan terhadap kesucian agama. Iya, memang nggak benar ini. Nah, nggak boleh begitu ya teman-teman semuanya ya. Lain kali lebih menggunakan adab, lebih memikirkan dan mempertimbangkan perilaku kita sebelum melakukan sesuatu ya teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman Pendawa TV, mungkin cukup sampai di sini berita hari ini ya. Jadi untuk
informasi yang lebih lengkap, informasi yang terbaru, kalian bisa mengunjungi portal berita kita pendawainvestigasi.com. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.